Oke, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tugas hari ke-9 yaitu tentang kelas. Nah, di sini pada tugas kali ini adalah folder baru dengan nama tugas 9 kelas yang berisikan file dengan nama class.js. Simpan folder ini di dalam repository yang dikerjakan di imrn 0920. Nah, di sini ada yang pertama yaitu animal class. Terdapat sebuah kelas animal yang memiliki sebuah konstruktor berupa name, default property yaitu legs sama dengan 4, dan juga cold blood sama dengan false. Atau berdarah dingin nilainya adalah false, bukan true. Lalu di sini ada release 0. Ya, di sini buatlah kelas animal yang menerima satu parameter konstruktor berupa name. Secara default, kelas animal akan memiliki properti yaitu leg atau jumlah kaki yang bernilai 4 dan cold blood yang bernilai false. Gunakan metode getter untuk mengakses properti di dalam kelas. Lalu di release 1 buatlah sebuah kelas frog dan juga kelas app yang merupakan inheritance dari kelas animal. Perhatikan bahwa kelas app atau pra merupakan hewan berkaki 1, hewan berkaki 2, hingga dia tidak menurunkan sifat jumlah kaki 4 dari kelas animal. Kelas app memiliki sebuah function yaitu yell yang menampilkan awo, dan kelas frog memiliki function jump yang akan menampilkan hop-hop. Oke, di sini saya akan membuka project kita. Yang pertama ada di folder bootcamp, lalu imrn, lalu kita masukkan di sini yaitu git base. Lalu kita masukkan di sini yaitu code tip. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di sini ada itu kelas. Nah, kita hapus dulu filenya yang ada di sini. Kita delete. Oke. Nah, setelah seperti ini, kita close semuanya yang ada di file. Nah, kita bikin yaitu di sini class.javascript. Nah, di class.javascript ini kita bikin yang pertama yaitu kelas animal. Nah, di kelas animal ini kan ada yaitu konstruktor. Di dalamnya ada konstruktor yang isinya adalah name. Lalu di dalam sini kita kasih properti yaitu this name. Lalu nilainya adalah name. Lalu kita bikin lagi properti yaitu this leg atau kaki, jumlah kaki sama dengan yaitu 4. Lalu kita bikin lagi properti yaitu cold load itu false. Setelah dibuat seperti ini, kita bikin kita lihat lagi yang dimana di sini adalah gunakan metode getter untuk mengakses properti di dalam kelas. Jadi di sini kita perlu menggunakan get name. Kita bikin get name yang isinya adalah return this name. Nah, seperti ini. Lalu kita get lagi yaitu untuk kaki get leg. Nah, seperti ini. Lalu kita bikin yaitu return this leg. Nah, seperti ini. Lalu kita set yaitu set leg. Lalu kan di sini adalah amount. Kita menghitung. Nah, di sini kita kasih yaitu return. Nah, return seperti ini. Lalu kita bikin yaitu pengembaliannya yaitu this dot leg. Nah, seperti ini. Ini adalah property. Jadi penulisannya seperti ini. This leg. Nah, seperti ini. Lalu
kasih yaitu amount. Lalu kita get lagi yaitu cold, berdarah dingin, yaitu cold blooded. Lalu kita beri di sini yaitu sebuah kurung buka kurung tutup yang mengindikasikan dia itu adalah sebuah function. Lalu kita return di sana kita panggil yaitu this property yang isinya adalah cold blooded. Nah, seperti ini. Setelah kita buat seperti ini, lalu langkah berikutnya adalah kita bikin yaitu variabel namanya. Nah, di sini ada yang namanya yaitu penampungnya dulu. Kita bikin di sana yaitu variabel yaitu sheep atau kambing. Ya, di sana akan menginisiasi yaitu new animal. Nah, new animal yang dimana dia akan diisi dengan shown. Setelah diisi shown atau kambing, kita akan mengkonsol log. Lalu di sini kita panggil yaitu sheep merujuk pada variabel name. Nah, di sini akan mengkonsol yaitu name, lalu kita konsol lagi yaitu lake, sheep, lake. Nah, ini kakinya. Berikutnya ada kita konsol yaitu konsol log yang dimana dia akan mencetak yaitu berdarah dingin. Nah, lalu kita cetak lagi yaitu kakinya sheep, leg. Nah, setelah dibuat seperti ini, kita kasih angka 3. Baru kita konsol lagi, konsol log, lalu kita panggil sheep, lalu kita panggil kakinya. Seperti ini, lalu kita coba jalankan. Untuk rilis 1, kita coba masuk ke dalam direktori tugas 9. Lalu kita jalankan yaitu node class.javascript. Nah, di sini si black, di sini bukannya function. Kita coba di sini kita komen dulu. Nah, kita komen di sini. Lalu dia akan menjalankan yaitu shown, kakinya adalah 4. Lalu dia berdarah dingin, jawabannya bukan. Oke, seperti ini. Lalu berikutnya kita bikin yaitu rilis 1. Kita bikin di sini kita bikin koma yaitu komen yaitu yang berisi rilis. Nah, di sini kelas app akan mengextend dari kelas animal. Apa yang diextend? Yaitu childnya yang dimana kita akan mengakses yang namanya name dan juga amount. Kita bikin dulu konstruktornya, lalu di dalam konstruktor kita kasih parameter. Yang pertama adalah name dan yang kedua adalah amount. Setelah dibuat seperti ini, kita bikin parameter super untuk mengakses yang namanya name. Nah, lalu setelah dibikin seperti ini, kita akses propertinya yaitu lake yang dimana akan menampilkan yaitu amount. Berikutnya ada yell. Nah, di yell ini adalah function yang untuk mengkonsol yaitu awo. Oke, seperti ini.
Lalu berikutnya ada yaitu kelas frog. Kelas frog. Kelas frog yang akan mengextend dari animal. Lalu di sini kita akan mereturn yaitu konstruktor, lalu parameter, dan pengembaliannya. Nah, di sini kita akan mengakses yaitu name, lalu di dalam konstruktor kita bikin yaitu super untuk mengakses name yang ada pada extend pada animal, kelas animal yang akan digunakan untuk mereturn yaitu console log, lalu hop. Nah, seperti ini. Setelah kita buat seperti ini, kita bikin variabel yaitu sunggokong yaitu new app yaitu Kera Sakti. Lalu mempunyai kaki yaitu 2 yaitu sunggokong.yell. Nah, di sini akan muncul suaranya. Lalu baru kita mengkonsol lagi yaitu sunggokong.log. Console log kita panggil sunggokong lalu name. Lalu kita bikin lagi untuk kakinya yaitu sunggokong.leg. Nah, seperti ini. Lalu kita konsol lagi, console log, lalu kita panggil yaitu sunggokong, lalu kita panggil yaitu coldblood. Berikutnya ada variabel kodok. Nah, di variabel kodok ini kita bikin yaitu new frog, atau untuk menunjukkan dia itu adalah metode. Lalu di sini ada namanya buduk untuk penamaannya. Lalu kita bikin kodok itu adalah melompat atau jump. Lalu kita konsol. Di sana ada kodok name, kodok.name. Lalu kita konsol lagi, yaitu console log. Nah, di sana kita kodok.leg atau kakinya. Lalu kita konsol lagi, yaitu kodok.coldblood. Nah, lalu setelah seperti ini, kita coba jalankan apakah dia ada error ataupun tidak. Nah, untuk yang ini kita close. Nah, kita jalankan lagi node class.javascript. Nah, di sini ada sebuah error yaitu console is not function, yaitu console. Nah, ini kurang ya, kita console log awo. Oke, kita jalankan lagi. Nah, di sini ada shown, kakinya ada 4, lalu bukan berdarah dingin. Berikutnya adalah kalau dia menjerit, dia akan awo. Lalu ada Kera Sakti, di mana dia berkaki 2, lalu dia bukan berdarah dingin, lalu waktu menjerit dia menggunakan hop. Lalu ada buduk atau katak, dia berkaki 4, lalu bukan merupakan darah dingin. Seperti itu ya. Oke, untuk soal nomor 1 seperti ini. Jadi teman-teman dimulai dulu dari menggunakan kelas animal, lalu bikin dulu konstruktor yang berisi name, kaki, dan juga coldblood. Nah, setelah seperti ini dibuat get-nya yaitu get name, get leg, dan juga coldblood. Nah, di sini karena setiap kaki beda, maka akan dihitung berdasarkan
berdasarkan jumlah kaki mereka. Makanya dia akan di-unmount dulu atau dihitung dulu. Lalu berikutnya dan ditampung di variabel shape, yaitu untuk kambing, yaitu new animal, lalu mencetak yang namanya kambing. Nah, di sini kambing akan ditampilkan, yaitu namanya adalah kambing, lalu kakinya adalah jumlah kaki, atau di sini 2, lalu cold blood, yaitu false. Kambingnya kakinya adalah 4 ya, jadi kambing kakinya ada 4. Lalu berikutnya adalah release yang pertama, buatlah kelas frog dan juga ape yang merupakan inheritance dari animal. Berarti ada 2 kelas yang baru, yaitu kelas frog dan juga kelas ape. Nah, di kelas ape itu akan mengextend yaitu animal yang berisi konstruktor, yaitu nama dan juga jumlah kaki. Nah, jumlah kakinya di sini yield-nya atau setiap dia mengatakan sesuatu akan ada awo di kelas app. Di kelas app. Lalu ada kodok yang dimana hampir sama, dia akan mengkonstruktor atau mengextend animal dari kelas animal, lalu baru dipanggil sifatnya atau inheritance-nya yaitu name. Nah, setelah dibuat seperti ini, lalu untuk jamnya dia akan mengatakan hop-hop. Lalu kita isi variabelnya dengan mengetikkan variabel sunggokong new app, yaitu kerasakti, kakinya adalah 2. Karena di sini amount-nya adalah 2, jadi kakinya ada 2. Oke, seperti itu. Lalu dipanggilkan sunggokong.yel, lalu baru kita bisa mengkonsol atau kita bisa mengeprint yaitu sunggokong name, sunggokong dari variabel sunggokong, lalu name-nya adalah kerasakti, lalu sunggokong leg, sunggokong leg. Nah, di sini ada amount. Amount itu parameter kedua, yaitu 2. Berarti kakinya ada 2. Lalu sunggokong cold blood. Nah, di sini karena sudah ada diinisialisasi, cold-nya adalah false. Maka di sini adalah false. Berikutnya ada yang terakhir yaitu variabel kodok untuk menampung kelas kodok, lalu inisialisasi yaitu new frog yang isinya adalah buduk. Lalu kodok jam atau meloncat dengan mengatakan hop-hop. Nah, lalu di sini kodok name dia akan menunjuk pada buduk. Lalu untuk leg, karena dia kakinya ada 4, maka dia tidak perlu diinisialisasi menjadi 4, karena return-nya di sini untuk default-nya nilainya kakinya adalah 4, maka dia tinggal memanggil saja. Jadi di sini tidak perlu unmount atau leg. Jadi di sini tinggal 4. Lalu apakah dia berdarah dingin? Maka jawabannya adalah tidak. Nah, seperti ini ya. Jadi jawabannya false, false, false untuk cold blood. Seperti itu. Oke, untuk video pembahasan soal nomor 1 sudah selesai. Berikutnya kita akan menuju soal berikutnya, yaitu soal kedua. Nah, di soal kedua ini kita akan menuju soalnya yang pertama, yaitu function to class. Di sini petunjuknya terdapat sebuah kelas dengan nama clock yang tertulis seperti penulisan pada function. Ubahlah function tersebut menjadi kelas dan pastikan fungsi tersebut tetap berjalan dengan baik. Jalankan fungsi di terminal atau konsol Anda untuk melihat hasil. Tekan Ctrl C pada terminal Anda untuk menghentikan metode clock. Lalu fokus soal ini pada kegiatan mengubah fungsi clock menjadi kelas. Jangan lupa menambahkan konstruktor di dalam kelas. Ubahlah function di dalam clock menjadi metode pada kelas. Oke, kita buka dulu Visual Studio Code kita. Nah, di sini kita akan membuat yaitu kelas clock. Nah, di kelas clock ini kita akan langsung return yaitu konstruktor. Konstruktor yang dimana akan mengembalikan yaitu template. Nah, seperti ini. Lalu
dia akan mereturn di dalamnya class clock, yaitu this template. Nah, dengan template seperti ini, lalu kita render seperti ini, metode render. Jadi render ini nggak ada hubungannya sama library ya. Ini masih di dalam vanilla JavaScript. Jadi kita masih pakai render, atau kita bisa mengubahnya menjadi return, tidak masalah. Tetapi di sini karena di soal ada render, maka kita tuliskan yaitu render. Itu variable date, new date. Lalu di sini kita pakai variable hours. Lalu nilainya adalah date, yaitu get hours. Nah, di sini sudah ada metode ya, ada built-in function yaitu get hours. Lalu kita kasih kondisi jika hours kurang dari 10, maka hours sama dengan yaitu 0 plus yaitu hours. Lalu setelah seperti ini kita bikin untuk minute-nya atau menit, yaitu variable mins. Lalu data dot get minutes seperti ini. Lalu jika mins kurang dari 10, maka mins sama dengan 0 ditambah minutes. Lalu kita bikin yaitu variable second. Di sini kita panggil yaitu date.get second seperti ini. Lalu kita kasih if second kurang dari 10, second sama dengan 0 plus second seperti ini. Lalu variable output sama dengan this the template. Lalu kita replace yaitu H untuk hours, lalu replace lagi M untuk minutes, M untuk mins, lalu kita replace lagi S untuk second. Oke, biar rapi, kita enter. Lalu kita enter agar rapi juga. Kita enter juga. Lalu setelah seperti ini, kita konsol agar dapat menampilkan hasilnya. Kita konsol log. Lalu di sini kita panggil yaitu output. Oke, kita kasih pembatas yaitu soal nomor 2. Oke, setelah seperti ini, langkah berikutnya adalah kita membuat yaitu metode stop. Nah, di sini adalah isinya clear interval, lalu di sini ada this dot
timer. Oke, seperti ini. Setelah bikin variabel stop, kita bikin yaitu variabel atau metode yaitu start untuk menjalankan waktunya. Yaitu di sini kita akan memanggil this render. Nah, lalu kita kasih yaitu this time, this timer, sama dengan set interval. Lalu kita kasih yaitu arrow function, yaitu this dot render. Oke, seperti ini. Lalu kita bikin yaitu waktunya yaitu 1 detik atau 1000 milisecond. Jangan lupa kita kasih titik koma agar memenuhi standar. Lalu setelah seperti ini kita tampilkan yaitu variabel waktu atau variabel clock sama dengan yaitu new clock. Lalu kita panggil yaitu template. Di sini panggil yaitu HMS atau untuk formattingnya. Lalu kita panggil yaitu clock start, clock, lalu start. Oke, seperti ini. Lalu apabila kita jalankan, nah dia mulai berjalan. 22, 21, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, dan seterusnya. Lalu untuk menghentikannya kita cukup press yaitu Ctrl C. Oke, seperti ini ya. Oke. Jadi untuk soal kedua yaitu yang pertama kita bikin dulu yaitu kelas clock yang isinya adalah konstruktor yang nilainya adalah parameternya yaitu template. Di variabel template ini nilainya adalah template. Lalu di render, variabel render ini adalah fungsinya untuk membuat yaitu data, new data. Nah, di sini ada yaitu jam, menit, dan second. Lalu untuk outputnya adalah H, M, dan S. H untuk jam, min untuk menit, dan juga S untuk second. Berikutnya akan di print yaitu outputnya, yaitu yang mengacu pada variabel output. Lalu untuk menghentikannya cukup clear interval yaitu this timer. Lalu berikutnya ada start untuk merender yaitu set interval yang dimana akan membuat jeda yaitu sebanyak 1 detik. Berikutnya jika sudah selesai nilainya akan ditampung dengan template yaitu H, M, dan S. Lalu baru bisa dijalankan. Oke, seperti itu untuk soal yang nomor kedua. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah kata atau salah kalimat, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.